Assalamualaikum, semangat pagi rekan Dakta. Kita akan masuk di segmen ulasan media di 081511100107. Kita membahas terkait dengan romantika pilkada. Ada yang menangis, ada yang sedih, ada yang menang, dan ada yang juga kalah. Nanti rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 081511100107. Nah, ini terkait dengan fenomena pilkada, tentu dalam suatu kompetisi ya, rekan Dakta, ada yang menang dan ada juga yang kalah. Nah, tapi bagaimana kita bisa menyikapi hal ini? Mungkin ada yang merasa dicurangi ini rekan Dakta ya. Apakah mungkin karena ada yang curang ataukah ada yang hal-hal yang lainnya ini rekan Dakta. Nanti kita masih mencoba untuk menyambungkan dengan Bapak Lahyanto Nadi rekan Dakta di ulasan media bersama Bapak Lahyanto Nadi. Coba untuk menyambungkan komunikasi kami dengan Bapak Lahyanto Nadi. Tema kita romansa pilkada, yang menangis dan juga ada yang tertawa. Assalamualaikum Pak Lahyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Ditunggu sebentar ya Pak. Ya. Rekan Dakta, kami sudah tersambung dengan Bapak Lahyanto Nadi. Assalamualaikum Pak Lahyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ulfiana? Alhamdulillah, kabar baik juga Pak Lahyanto ya. Baik-baik saja, karena sudah hampir rampung semua. Di Bekasi juga sudah jelas ya. Kalau pekan lalu kita masih membahas saling mengklaim kemenangan, nah sekarang sudah diputuskan ya, ada kesepakatan dan itu sudah diumumkan dan media massa sudah menyampaikan gitu siapa pemenangnya dan sudah punya pemimpin baru gitu. Nah, begitupun di daerah lain ya, daerah lain ada yang menangis dan ada yang tertawa, itulah romantika pilkada. Baik. Tapi dalam sebuah kompetisi ini kan merupakan hal yang biasa Pak ya, ada yang menang, ada yang kalah. Mungkin kalau yang menang alhamdulillah, tapi kalau ada yang kalah nggak terima, dikiranya itu ada kecurangan dan sebagainya nih Pak. Silakan. Ya, memang setiap ada pesta demokrasi selalu demikian ya, baik di pilpres maupun di pilkada. Gitu. Kalau seandainya itu kemenangannya tidak terlalu jauh gitu. Jadi ya kan kita ketahui ya, ini masih warisan pilpres 2014 sampai 2019. Nah, itu kan semuanya masih tidak ada kepuasan yang kalah. Pada akhirnya tapi di 2019 kan begitu walaupun tidak ada kepuasan, tapi Pak Prabowo kan pada bergabung dengan Pak Jokowi. Gitu. Di 2024 dia merasa puas karena menang. Kemudian yang lain menggugat, tetapi ternyata MK punya keputusan akhir jadi. Nah, begitupun sekarang, ya belum ada yang gugatan ke MK sih, tetapi ada yang menangis dan ada yang tertawa dalam romantika pilkada ini. Itu menjam istilah Roma Irama. Karena memang kehidupan itu seperti itu. Benar. Nah,
dari Aceh sampai Papua, ya besok kita mau ke Papua juga ngecek bagaimana kondisi yang ada di sana. Ya, kita lihat kalau saya keliling dari Sumatera Barat, kemudian ke Banten, kemudian ya Jakarta tentu saja, Jawa Tengah, Jawa Timur sebelumnya. Nah, saya lihat memang banyak hal-hal yang di luar dugaan ya, seperti di Banten ini memang di luar dugaan sama sekali Ya. karena ya banyak dugaan-dugaan yang karena terintervensi atau campur tangan dari aparat kepolisian dan TNI. Sementara di Jawa Tengah kedua-duanya aparat itu malah terlibat sehingga ada kekhawatiran ada rivalitas antara TNI dan Polri karena memang pelaku kontestannya adalah dari kepolisian dan TNI, yaitu mantan Kapolda dan mantan Panglima TNI. Jadi memang seru perdebatannya adalah antara Rambo dan Sambo, gitu karena iya Rambo dianalogikan sebagai Pak Andika karena menggagah gegar perkasa dan namanya gitu Andika Perkasa, kemudian polisi dianggapnya sebagai Sambo karena memang ada kasus penembakan antara polisi dan kita melihat ini penembakan polisi menembak polisi bukan hanya terjadi ketika Sambo kasusnya yang sampai sekarang juga tenggelam yang konon kabar akan dihukum mati, tapi sampai sekarang kan akan ada peraturan baru dia bisa tidak dihukum mati, ada undang-undang baru ya. Kemudian di Sumatera Barat terjadi demikian. Nah jadi itu seru pertarungan di Jawa Tengah gitu. Pada akhirnya walaupun banyak protes, tapi ya jelas sekarang jauh sekali perhitungannya dia dianggap 0-1 ya, Lutfi dan Tadj Yassin ini menang di Pilkada Jawa Tengah gitu. Jawa Timur tidak banyak masalah yang menangis ya, yang sudah bisa diduga gitu, tapi memang dari PDIP ini banyak kekalahan di hampir seluruh provinsi yang ditangani oleh PDIP itu kalah ya, gitu. Yang di Sulawesi Utara yang selama 20 tahun berkuasa pun demikian ya, sampai kalau oleh Pak Kimples gitu. Nah, kalau di Jawa Barat juga walaupun sudah menampilkan artis kalah. Nah, hanya di Jakarta PDIP yang menang. Nah, tetapi di Jakarta ini juga belum selesai ya, karena Jakarta ini bisa 2 putaran. Tapi sampai saat ini belum ada pengumuman dan paling lambat katanya tanggal 6. Berarti kan tanggal 6 ini hari Jumat ya, Jumat besok ya, kita akan bisa melihat keputusan dari KPU itu. Gitu. Walaupun secara real count ini sudah diumumkan bahwa Rano Karno Dul, artinya Pramono dan Rano Karno. Orang terbalik karena lebih populer Rano Karnonya ketimbang Pramononya. Jadi Bang Dul di mana-mana ini muncul dan tiap hari itu realnya itu bercerita tentang bagaimana si Dul, bagaimana tentang kehidupan dia ketika masih sebagai sekarang masih sebagai artis ya, tapi ya ketika masih muda itu banyak sekali itu yang berseliweran dan itu sangat membantu sosialisasi ketika dia di pilkada kemarin ya. Ini udah 1 minggu berlangsung, jadi masih terlihat bagaimana kesedihan di pihak Kang Ridwan Kamil dan Pak Suswono gitu, karena mereka udah siap-siap pesta karena siap pesta 1 putaran. Jadi tanggal 27 setelah pencoblosan itu udah disiapkan di Hotel Hilton di ruangan besar, makan banyak. Ketua umum partai akan hadir karena Kimples artinya tambah PKS, tambah PKB dan tambah Nasdem itu, tapi ternyata tidak ada yang hadir. Yang hadir cuma Sekjen Gerindra dan salah satu ketua Gerindra yaitu Larasati itu. Jadi memang Kang Ridwan Kamil pun dia langsung masuk kamar sehingga dia tahu nonton quick count di situ dan udah menduga kalah gitu, karena dia yakin sekali 1 putaran gitu. Jadi tidak jadi pesta di besar-besaran di Hilton di tempat pemenangan itu gitu pengumuman. Ya pada akhirnya setelah esok harinya dia baru menyatakan siap 2 putaran gitu. Ini pertama 1 putaran yakin menang, yang sekarang berubah menjadi kalau 2 putaran kita harus menang. Tapi kan kita ketahui bahwa dari partai sendiri sudah tidak kompak gitu. Kalau dari awal
sebulan sebelumnya sudah dikatakan bahwa mesin dingin Ridwan Kamil ini sudah terlihat. Gitu. Jadi memang kita melihat perkada di Jakarta ini yang paling seru ya, paling sampai ke bawah dan memang tipis-tipis sih, ya 49-50, 49-50. Tapi sekarang sudah resmi diumumkan 50,07 gitu. Nah, namun demikian ada keinginan dari presiden dan mantan presiden agar tetap 2 putaran. Gitu. Nah kalau udah keinginan beliau-beliau, kita nggak tahu bagaimana sikap KPU, apakah masih bisa independen. Yeah. Nah, kalau kita melihat nanti pengalaman sebelum-sebelumnya itu kan biasa dikatakan sebagai TSM, struktur sistematis dan masif dilakukan untuk pemenangan itu. Nah, tapi apakah logistiknya cukup? Nah, sementara dari PKS sudah menyatakan iya memang sudah habis-habisan ini selama pilpres kemarin dan legislatif gitu, sehingga agak sulit bisa memaklumi. Gitu. Nah, sampai sekarang sementara mereka kan sudah terbiasa dengan pemberian sembako ya, yang sudah kita lihat foto-fotonya, video-videonya ada di mana-mana gitu dari pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ini, tapi ternyata tidak juga bisa memenangkan. Nah, sekarang sudah didugaan bahwa yang melakukan pemberian serangan pajak itu adalah dari pihak Pramono dan Rano, tapi belum terbukti. Jadi ya ini jadi mestinya sih Jakarta menjadi indikator demokrasi yang sebenarnya. Kalau saya memang KPU sudah bersikap independen, ya itu dilakukan saja, diumumkan saja, gitu. Sehingga tidak buang-buang energi, tidak buang-buang biaya. Gitu. Baik, Pak, ini juga kalau kita menyoroti tingkat partisipasi masyarakat rendah, Pak. Banyak yang nggak ada. Karena mungkin mereka sudah bosan gitu, Pak, dengan disajikan demokrasi yang seperti ini mungkin dari Pilpres kemarin, Pak. Kemudian untuk Pilkada udahlah nggak usah gitu, Pak. Ya, saya mewawancarai beberapa narasumber ya, dan kita baca di media massa bahwa memang masyarakat sudah banyak apatis, dan itu terbukti dari makin menurunnya minat orang untuk masuk ke bilik suara, ya tidak datang gitu. Jadi ya gairahnya sudah mulai berkurang, dan itu terbukti ya 36% golput di Jakarta. Nah, ini sepanjang sejarah baru pertama kali, itu indikator dari yang lain. Dulu 20% paling banyak. Ya, masih belasan persen dulu. Sekarang sudah golput sampai 36%. Itu artinya apa? Masyarakat makin apatis. Mereka tidak lagi berminat untuk banyak mengikuti. Kenapa? Nggak banyak hasilnya gitu. Karena program-programnya juga dianggap ya sudahlah, tidak menyentuh ke saya. Kalaupun saya tanya mahasiswa, ya kayak saya lulus nanti belum tentu mudah dapat kerjaan. Gitu. Sementara beban hidup makin banyak. Pajak akan naik, PPN menjadi 12%. Gitu kan? Nah, jadi ini menjadi orang-orang menjadi apatis, tidak mau lagi bisa ikut pilkada, gitu. Dan sudah terbukti ada di mana-mana, gitu. Ada kenaikan yang itu. Iya, baik. Dan ini harus menjadi evaluasi, Pak, ya, bagi KPU mungkin, ataupun untuk menarik sosok yang memang di pilkada itu, Pak, calonnya itu, Pak. Ya, sebenarnya sistem ya, tidak hanya bisa sepotong-sepotong begitu. Kita malu melihat dari atas. Nih kalau ke pemerintahan Pak Bowo ini punya komitmen yang kuat untuk membangun demokrasi, ya dari sekarang disiapkan untuk 5 tahun ke depan. Kan kita ketahui bahwa ada orang yang menyesal harian, ada yang menyesal jam-jaman, ada yang menyesal bulanan, ada yang menyesal tahunan, ada yang menyesal 5 tahunan, gitu. Kalau kita salah makan, gitu bisa menyesalnya jam-jaman sampai cukup lapar lagi baru kita makan lagi. Kalau potong rambut salah mingguan, kita mikir, aduh nanti berubah lagi baru 1 minggu. Kalau nyoblos salah ya 5 tahun baru bisa kembali menentukan, oh ternyata saya salah pilihan gitu. Dan bagi mereka yang tidak mencoblos pun juga akan menyesal juga. Kenapa kemarin saya tidak memberikan kontribusi kalau seandainya ini pemimpinnya bagus gitu. Kalau gara-gara saya tidak ikut kontribusi, maka tidak terpilih calon yang sesuai saya harapkan. Nah, pada akhirnya membangun demokrasi itu memang harus dimulai dari yang kecil-kecil ya, dari sosialisasi seperti yang kita lakukan ini. Gitu. Jadi persiapan untuk 5 tahun ke depan, ya kita sudah mulai mencari-cari lagi siapa calon-calon yang berpeluang untuk bisa memimpin Republik ini. Yeah. Jadi jangka panjang berpikiran, tidak hanya sepintas seperti sekarang. Karena orang sekarang mulai apatis karena presiden dinilai tidak independen,
dari kejamannya pihak, ya, karena mereka terus walaupun udah demikian dia sudah tidak independen dan kejamannya pihak, tapi skenario-nya tidak berjalan sesuai dengan yang mereka harapkan, bisa mengalami kekalahan di Jakarta gitu. Sementara peran dari partai coklat, ya, Pak polisi ini yang memang diduga banyak terlibat itu, walaupun udah dibantah gitu, tapi ya masyarakat kan tidak diam, media tidak diam gitu. Media sudah menyampaikan bahwa hal ini mestinya aparat itu bisa netral gitu. Dan pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka dipanggil oleh para penegak hukum gitu. Kalau seandainya mereka ditekan, padahal mereka mestinya juga bisa independen. Ya, jadi benar-benar bisa tercipta pemilu yang fair gitu. Dan ini keluhan-keluhan ini bukan hanya di satu pihak gitu, dan segelintir, tapi banyak. Saya keliling di Sumatera Barat begitu keluhannya, di Banten begitu, di Jawa Tengah, di Jawa Timur demikian. Nah, besok kita ke Papua, kita akan lihat bagaimana langsung dari masyarakat setempat. Jadi kita memang suara-suara rakyat yang langsung yang mereka yang mereka rasakan. Gitu. Benar. Nah, kalau kita lihat pemenang-pemenang yang sudah ada persiapan jangka panjang itu memang itu bagus ya. Nah. Tidak semua yang didukung oleh Kim Plus itu tidak baik gitu. Tapi kita lihat ada beberapa yang punya rencana jangka panjang dan punya yang strategis dan dia punya karir dari bawah sampai bisa jadi gubernur. Nah, itu juga bisa menjadi contoh dan patut kita berikan apresiasi. Baik. Pak, kalau untuk dukungan partai kepada paslon tertentu, misalkan di Jakarta, akankah juga berpengaruh ke daerah-daerah lain, Pak? Ya, kan ini teramplifikasi ya. Semua apa yang di Jakarta itu teramplifikasi ke daerah lain. Gitu. Bukan hanya persoalan politik, persoalan ekonomi juga begitu. Ketika Jakarta sulit, ya daerah lain yang sulit. Ketika Jakarta bangun bagus, yang lain contoh juga bagus gitu. Saya datang ke daerah Kediri misalnya. Kediri bagus bener ya. Trotoarnya seperti ini. Kita contoh Jakarta, Pak. Gitu. Kita lihat kemarin ke Cilegon. Loh, kok Cilegon begini ya? Padahal duitnya banyak gitu, tapi nggak bisa. Ya, dia nyontoh daerah lain yang tidak sukses, artinya tidak sesuai dengan itu. Jadi memang apa yang ada di Jakarta teramplifikasi ke daerah-daerah lain. Gitu. Jadi jangan sampai jangankan di Jakarta, di Jawa Tengah saja itu bagaimana ada menghadapkan polisi dan tentara dalam pilkada ini bisa berpengaruh sangat berbahaya ke daerah lain gitu. Karena itu menjadi hal yang harus kita cermati, harus kita perhatikan, jangan sampai itu terjadi lagi. Ini kan sudah terlewat ya, lanjut. Jangan sampai muncul lagi politik identitas. Kan politik identitas kemarin dimunculkan juga oleh pihak Kim Plus. Ya, dianggap bahwa ini anak abah Anies masuk ke Jakarta, yang Kristen akan pindah ke yang lain. Terus dianalisis lagi bahwa nanti yang Kristen akan memilih yang Kristen, yaitu Dharmakun. Memang bilang Dharmakun beragama Kristen, gitu. Tetapi Dharma ya. Tetapi kan kalau lihat dari jumlah pemilih, ya memang tidak terlalu signifikan. Cuma karena itu dimunculkan oleh pihak, ya selesai oleh Marwar Sirait gitu, sebagai udah menteri sekarang. Nah, jadi itu membuat masyarakat terpecah lagi. Jadi ada perdebatan-perdebatan itu yang mestinya kita cermati sama-sama, jangan sampai terjadi. Nah, romantika yang lain itu adalah soal dinasti politik. Ya, kita lihat bagaimana di Banten itu sudah berakar dan berurat ya di sana itu, tapi ternyata tidak bisa dimenangkan. Walaupun sebenarnya calon yang sekarang ini juga bagus, cuman karena dia teridentifikasi sebagai dinasti politik dari keluarga Atut, jadi sehingga agak itu orang akan kembali lagi. Ya, di sisi lain dinasti politik emang harus diempaskan. Tapi kalau misalnya ada yang profesional dan karirnya itu memang sudah dibangun dengan baik dan bagus, ya itu jangan dijegal dengan cara yang tidak demokratis. Gitu ya. Ya, kalau yang lain-lain mungkin ada di kabupaten, ya di kota, itu yang demikian memang benar-benar dinasti, ya itu boleh dikatakan. Tapi kalau memang itu kader yang bagus, pemimpin yang bagus, punya keberhasilan, udah contohnya,
tapi jangan dihambat dengan halau dengan cara-cara yang tidak demokratis gitu. Nah, Baik. ini kan ya ini kan proses yang panjang dan akan berlangsung sampai 2029. Iya, benar. Ingat, dinasti politik itu tidak hanya untuk yang pilkada, tetapi juga pilpres. Karena kita ketahui bahwa dinasti politik yang dibangun oleh Jokowi adalah melalui anaknya sebagai wapres sekarang, ya kan? Nah, orang-orang berapa udah mentok banget deh, jangan naik lagi gitu. Tapi upaya untuk ke sana akan tetap dilakukan. Contohnya adalah Pak Jokowi berkeliling seluruh Indonesia, ya paling tidak di Jawa, untuk terjun langsung ke kabupaten dan kota dalam rangka mempersiapkan dinasti politik. Gitu, seperti yang dilakukan agar pencitraan yang dilakukan sekarang itu jalan. Karena sekarang pencitraan yang lebih kuat, lebih banyak, ya. Karena kita lihat dia menyebarkan paket sembako dari Mas Wapres. Nah, itu jelas pencitraan, padahal dananya dana masyarakat, dana negara gitu. Jadi ya jangan diklaim sebagai dana dari Mas Wapres. Berbeda dengan Jakarta misalnya, ini sembako ketika terjadi COVID-19 ini adalah bantuan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dananya dana siapa? Dana masyarakat. Jadi tidak mengklaim diri sebagai dari gubernur. Nah, ini dia giliran yang begini dia klaim sebagai dari dia. Kalau giliran utang, dia bilang utang rakyat. Ini gimana? Kita nggak dapat yang enak, dapatnya nggak enak terus. Gitu. Jadi ya itu yang harus kita cermati dan harus kita kritisi gitu. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi ini kan tujuan kita baik untuk mengingatkan, ya. Mudah-mudahan menjadi catatan bagi mereka dan sekarang makin menyadari bahwa hal-hal itu adalah tidak sesuai dengan asas-asas demokrasi. Baik, Pak, ini ada 2 daerah di Pangkal Pinang dan Bangka, Kabupaten Bangka yang melawan kota kosong, justru kota kosongnya menang ini, Pak. Ya, kan kita udah pernah bahas bahwa kota kosong itu sampai 20 lebih ya, 25 ya. Jadi banyak sekali ya. Kebetulan saya salah satu teman saya yang ikut juga. Ini ada beberapa teman yang ikut dan satu ada yang melawan kota kosong. Nah, dia menang sampai 80% di Pasuruan. Berarti dia dipercaya gitu. Tetapi ada kota kosong yang tidak jadi yang calon itu tidak menang, ya itu berarti emang tidak ada kepercayaan dari masyarakat untuk itu gitu. Jadi memang dari awal udah ada kekhawatiran jangan sampai ada kota kosong gitu. Makanya di Jakarta diantisipasi ketika Kim Plus sangat kuat, jangan sampai ada kota kosong, maka ada calon independen yang bernama Darmakun ini. Gitu, yang awalnya dia juga kita ketahui bahwa banyak menggunakan data-data KTP dari masyarakat, dari warga yang diklaim sebagai pendukungnya, termasuk di tempat saya sampai ribuan gitu. Nah, begitu sudah terbukti ketahuan, ya dia tidak mendapatkan sanksi. Dia bilang dia Hasan tidak tahu. Nah, berarti kan kalau demikian juga di backup juga oleh KPU dan Bawaslu gitu. Jadi memang kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ini ya masih diragukan. Dan pada akhirnya ketika publik merasa tidak sesuai dengan hati nuraninya memilih calon dan kota kosong, dia pilih kota kosong. Gitu. Baik. Kita tunggu saja nanti resmi dari KPU ya Pak ya. Diumumkan untuk semuanya. Ya, jadi tetap ada yang menangis dan ada yang tertawa dan kita siapkan untuk mental masyarakat juga bahwa kita tetap mencermati dan mengawasi karena kitalah sebenarnya sebagai pelaku demokrasi yang sesungguhnya. Siap. Baik, terima kasih Pak Lahyanto. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Dokter, demikian ulasan media bersama Bapak Lahyanto Nadi.